Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang, sesuai judul materi kita hari ini yang ada di layar, kegiatan kemanusiaan untuk korban banjir ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana cara mencegah banjir. Nah, hari ini kita akan belajar kegiatan apa saja yang berkaitan dengan menolong korban. Oke? Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan dulu nih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak kelas 2 yang pintar-pintar, yang soleh-solehah, dapat menjelaskan kegiatan kemanusiaan apa saja untuk membantu korban banjir, ya. Nah, Ibu harap hari ini kita semua dapat mencapai tujuan pembelajaran ini. Tapi, sebelum masuk ke dalam materi, seperti biasa Ibu ingin mereview. Nah, kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalunya lagi. Nah, ayo kita ingat-ingat ya. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bencana alam. Ya, ada yang masih ingat tidak bencana alam itu apa? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang mengakibatkan kerugian. Misalnya kerugian lingkungan, kemudian kerugian lainnya adalah adanya korban jiwa ya. Nah, lalu yang kedua, kita juga telah mempelajari, ini macam-macam bencana alam. Di antaranya ialah, coba anak-anak kelas 2, di antaranya macam-macam bencana alam, ada tanah longsor, ada banjir yang sedang kita pelajari, kemudian gempa bumi ya, gempa bumi, kemudian tsunami, gunung meletus, betul semuanya. Nah, yang ketiga, bencana alam juga ternyata ada yang dapat dicegah dan yang tidak dapat dicegah. Contohnya yang dapat dicegah adalah banjir dan longsor. Yang tidak dapat dicegah, gempa bumi, tsunami, gunung meletus ya. Nah, lalu kita juga telah mempelajari tentang bencana banjir itu sendiri yang menyebabkan banjir. Masih ingat tidak? Kemudian, cara penanggulangannya. Ayo, masih ingat kan? Dan dampak dari banjir itu sendiri. Nah, kalau begitu, kita lanjutkan ke materi hari ini ya. Sesuai judul kita yang pertama tadi, kita akan mempelajari tentang kegiatan kemanusiaan, yaitu kegiatan apa saja yang dapat membantu korban saat terjadi bencana. Nah, untuk mengetahui bagaimana saja kegiatannya, apa saja cara membantunya, tolong simak cerita Dodi ini ya. Di sini sudah ada ilustrasi gambar, sebuah ilustrasi dari daerah perumahan di mana Dodi tinggal. Seperti yang kita lihat, Dodi tinggal di daerah pegunungan ya, di daerah dataran tinggi. Kemudian, masih hijau-hijau, banyak lahan yang hijau-hijau awalnya. Nah, di daerah Dodi ini sebelumnya tidak pernah terjadi banjir loh. Akan tetapi, saat ini daerah tersebut banyak didirikan bangunan. Bahkan ada pula pembangunan pusat perbelanjaan besar. Selain itu ada juga perumahan-perumahan baru yang bermunculan di daerah dataran tinggi ini katanya. Sehingga pepohonan di kebun-kebun banyak yang dibabat habis. Tepi sungai di dekat perumahan Dodi pun banyak ditimbun dengan tanah. Kemudian,
Saat musim hujan tiba, hujan turun setiap hari dengan lebatnya. Air di jalan masuk ke dalam sungai karena sudah tidak terserap lagi oleh tanah. Karena kalau jalan di aspal, air jadi sulit teresap ya. Air pun akhirnya memenuhi sungai. Karena hujan lebat turun setiap hari, akhirnya sungai tidak mampu lagi menahan air hujan. Lama-kelamaan, air sungai meluap. Air sungai masuk ke jalan-jalan dan membanjiri perumahan Dodi. Masyarakat yang tinggal di daerah itu menjadi panik karena air sudah masuk ke perumahan ya. Air juga semakin lama semakin tinggi. Akhirnya, air memasuki rumah-rumah warga. Nah, akhirnya airnya sudah masuk ke dalam rumah. Ternyata banjir ini sudah mencapai lutut orang dewasa. Nah, sudah setinggi itu. Banyak warga yang mengungsi ke kelurahan karena di sana tidak terjadi banjir. Nah, artinya kelurahan ini aman dari banjir ya. Ada pula yang tinggal di lantai 2 rumahnya. Nah, ada juga yang masih tinggal di daerah perumahan itu, akan tetapi ia tinggal di lantai 2. Lalu, Dodi ini termasuk yang ikut mengungsi. Yang mengungsi ini mereka membawa barang-barang yang perlu saja. Nah, ada juga warga yang bergotong royong membuat rakit. Gunanya untuk memindahkan barang-barang dan mengangkut lansia atau lanjut usia. Siapa saja yang lanjut usia? Kakek-kakek atau nenek-nenek yang usianya sudah di atas 60 atau 50 mungkin ya, dan juga anak-anak. Nah, lalu di kelurahan ada relawan yang sibuk membantu korban bencana banjir ini. Mereka membantu dengan mendirikan tenda darurat. Mereka membagikan selimut, membagikan makanan, dan juga minuman. Dengan ikhlas hati, membantu warga tanpa meminta imbalan. Ada juga bantuan yang berasal dari dermawan. Ada yang menyumbangkan uang, ada juga yang menyumbangkan pakaian. Selain itu, ada yang menyumbangkan makanan dan minuman. Warga yang mengungsi menjadi sangat terbantu. Beberapa hari di pengungsian, ternyata banyak warga yang terkena diare, demam, flu, dan gatal-gatal. Petugas kesehatan sibuk mengobati warga. Mereka memberikan pelayanan dan obat secara gratis. Beberapa hari kemudian, setelah hujan reda dan banjir pun surut, akhirnya matahari tidak tertutup awan tebal lagi. Warga mulai kembali ke rumahnya. Tapi, setiba di rumahnya, warga ini menghadapi persoalan baru. Ada sampah dan lumpur di mana-mana. Bahkan di dalam rumah juga banyak lumpur. Masyarakat dan relawan bergotong royong. Mereka bahu-membahu membersihkan lingkungan. Mereka mengerjakan tanpa mengenal lelah. Akhirnya lingkungan pun bersih. Nah, dari cerita Dodi ini, kita mengenal kata relawan dan dermawan. Coba kita bedakan dulu ya. Siapa itu relawan dan siapa itu dermawan? Artinya mereka yang turun langsung ke tempat kejadian perkara, ke tempat bencana itu terjadi. Mereka mendirikan tenda, mereka menyiapkan makanan, memberikan minuman. Nah, sedangkan dermawan ini adalah mereka yang memberikan bantuan berupa barang, berupa dana, misalnya uang yang telah dikumpulkan. Nah, jadi para dermawan ini mereka yang memberikan sumbangan. Mereka yang memberikan sumbangan berupa dana, berupa uang, berupa pakaian yang masih layak pakai, kemudian diberikan kepada
korban banjir. Semuanya merupakan tindakan kemanusiaan. Setiap manusia harus saling tolong-menolong, apalagi untuk menangani bencana alam. Akhir dari cerita Dodi ini, orang-orang yang tertimpa bencana banjir, akhirnya mereka mulai sadar. Mereka menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Sampah-sampah tidak lagi dibuang di sungai. Nah, pohon-pohon juga akhirnya tidak mereka tebangi dengan sembarangan. Lahan yang kosong mereka tanami dengan tanaman. Oke, kalau begitu, jadi kegiatan kemanusiaan untuk menolong korban banjir diantaranya menjadi relawan, yaitu menolong korban dengan turun langsung ke lapangan, lalu menjadi dermawan, kita menolong korban dengan memberikan bantuan berupa materi. Contohnya, memberikan baju layak pakai, memberikan sumbangan dana, memberikan makanan, dan obat-obatan. Ada juga petugas kesehatan yang memberikan jasa kesehatan secara gratis. Tugasnya adalah kerjakan latihan soal melalui link Google Form yang telah dibagikan di grup WA-nya. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, Ibu ingin menyampaikan dulu bahwa ada hadis terkait tolong-menolong sesama. Nah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Untuk itu, kita perlu menolong sesama kita, sesama manusia, meringankan bebannya dengan memberikan sumbangan, memberikan makanan, memberikan selimut. Kita pasti akan dibantu, akan diringankan juga oleh Allah di dunia dan di akhirat, Jadi, dari sini kita harus semangat untuk menolong teman-teman kita yang sedang kesusahan. Tidak boleh pamrih karena Allah yang akan memberikan gantinya. Sampai sini Ibu ucapkan terima kasih banyak. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau begitu, Ibu tutup saja pembelajaran kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gelora